Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami mohon dengan kerahiman-Mu, ampunilah segala perbuatan, pikiran, perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu sehingga menjadi dosa. Ampunilah kami, ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, datanglah, masuklah dalam hati kami, pimpinlah kami dalam satu hari ini, agar dapat membaca firman Tuhan Yesus dan menjadi mengerti serta melaksanakannya dalam satu hari kehidupan kami. Kami percaya, ya Roh Kudus, karena Engkau adalah roh penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga untuk menolong kami. Engkau adalah roh kebenaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dengan perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang-orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Matius sebagai rasul dan penulis Injil yang kita peringati hari ini berasal dari kalangan pemungut cukai. Pekerjaan sebagai pemungut cukai pada waktu itu sangatlah tidak terhormat. Meskipun begitu, Yesus memanggil Matius untuk menjadi salah satu rasulnya. Bahkan ia pernah makan di rumahnya. Yesus ingin membuat Matius bertobat dan mengikuti dia seperti rasul-rasul yang lain. Rencana Yesus ini berhasil. Bahkan Matius mampu mendokumentasikan kisah dan perjalanan Tuhan Yesus dalam satu buku, yaitu Injil Matius. Kita juga tidak berbeda dengan Matius. Kita juga orang-orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan diselamatkan tidak lupa untuk mewartakan Kristus dalam kehidupan kita. Matius mewartakan Kristus dengan tulisan-tulisannya. Kita dapat mewartakan Kristus dengan berbagai macam cara, seperti melalui perkataan dan tindakan kita di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, dan tanggung jawab pengabdian kita di tempat kerja atau keramahan dalam pergaulan sehari-hari dengan teman ataupun tetangga kita. Dengan pewartaan ini, kasih Kristus akan semakin dirasakan oleh banyak orang. Saudara-saudari, marilah kita doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ini anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, telah Engkau panggil, telah Engkau selamatkan, dan Engkau ingatkan supaya kami mewartakan
firman-firman-Mu, kasih-Mu di dalam masyarakat kami, di dalam tempat kerja kami, di dalam keluarga kami, dan dalam diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hari ini telah Engkau ingatkan kembali kepada kami, agar kami dapat seperti Matius mau mengikuti Engkau, dan Engkau pun mau mengajarkan kepada kami kasih dan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan dan bacaan firman hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.